1, 2, 3. Ya, 1. Ya, Adi. Halo sobat, ketemu lagi dengan Dewan di sini dan sekarang sebelum saya mulai video ini saya mau sedikit bercerita. Jadi kemarin 2 hari lalu saya touring bersama teman-teman yang kebetulan memang baru sekali saya kenal, baru kenal intinya. Dan kita berangkat dari Depok jam 12 malam. Tapi yang bikin saya kaget atau surprise adalah ada 2 orang yang menggunakan Vespa. Tapi bukan Vespa yang baru yang seperti kita tahu kayak Vespa yang Matic, Vespa yang barulah yang 4 tak gitu. Mereka pakai Vespa 2 tak. Dan sepanjang perjalanan saya kaget mereka ngebut banget. Jadi sekarang saya mau ngajak mereka ngobrol, yaitu di sini ada Om Fandi dan Om Pawit. Nggak usah tegang-tegang amat, tapi ini mau ngobrol kayak di interogasi nih. Nggak. Karena gini, kenapa saya bikin obrolan ini adalah banyak hal yang saya nggak tahu soal Vespa. Khususnya ya Vespa ya, karena selama ini mindset saya adalah Vespa itu motor tua. Motor yang jadul lah gitu. Maksudnya, ya mentok-mentok Vespa dipakai buat putar-putar kota doang lah gitu. Tapi saya nggak pernah expect, ternyata Vespa itu bisa diajak jalan sangat jauh, bahkan sampai ke Krui. Ini tuh 500 km dari Jakarta, bro. Dan motor mereka luar biasa. Nah, saya pengen tahu, kenapa sih suka Vespa? Siapa dulu jawab? Om Pawit dulu. Lu dulu deh. Kenapa sih? kayak bocah SMP lempar-lemparan di 7 guru. Santai aja, Om. Kalau Om nggak mau ngeliat kamera, lihat saya aja. Kayak orang kita ngobrol aja, kayak semalam gitu. Kan semalam latihan, kan? Latihan. Jadi kenapa sih Vespa? Semok. Itu doang, semok. Semok. Nggak ada alasan lain. Semok dah. Oh, jadi alasannya memang bodinya semok. Semok, bro. Iya, saya akuin sih. Emang Vespa semok memang bodinya gitu. Terus selain itu apa? Membangkitkan kenangan. Membangkitkan kenangan. Karena memang punya cerita sama Vespa. Iya, punya cerita. Udah berapa lama punya Vespa? Kalau punyanya Vespa ya baru sekitar 7-8 tahun lah. Oh, kenangannya terjadi antara 7 sampai 8 tahun? Itu dari kecil. Oh. Waktu kecil, bokap pulang-pulang membawa Vespa gitu kan. Oh. Bukan bawa duit. Enggak. Vespa siapa yang dibawa itu? Enggak tahu. Oh gitu, jadi demi membanggakan kenangan orang tua, Om beli Vespa. Vespanya apa sih, tahun berapa? Enggak tahu itu Vespa apa. Tapi yang depannya ada boxnya zaman itu. Ingatnya itu depannya ada box. Depan itu ada box. Ya. Depannya ada boxnya. Berarti sampai detik ini nggak tahu itu Vespa apa? Nggak tahu. Ada di komunitas Vespa tapi nggak. Nggak tahu waktu itu. Ya waktu zaman kecil kan. Oh. Waktu zaman kecil kan. Ya. Iya. Ingatannya terhadap sesuatu kan remang-remang gitu. Kayak kamar. Tapi sekarang punya Vespa apa? Ada VBB. Ada VNB. Ada PX. Banyak. Punya berapa sih? 3. Abang pedagang apa gimana? Bukan kolektor. Banyak bener. Bukan kolektor, bukan kolektor. Oh gitu. Tapi memang karena hobi makanya punya lebih dari satu. Penikmat aja ya. Tapi dipakai terus motor itu? Pakai terus. Kalau misalnya buat touring pakai, buat ke Jakarta kalau ngantor pakai. Oh. Feeling saya ini hujan deh. Iya. Enggak kayaknya enggak. Oh enggak ya? Masih belum. Lempar sempak aja kan? Lempar sempak ke atas. Lempar sempak. Aduh, saya nggak pakai lagi. Dia punya 3 Vespanya dengan versi itu. Tapi tetap ganti yang dipakai Vespanya. Yang dipakai terus-terusan PX sebenarnya. Kenapa yang lain nggak pernah dipakai? Jadi yang VBB itu terakhir tak pakai itu ke Jogja. Oh, 3-3-nya dipakai jauh? Ya. Jadi semuanya itu dipakai untuk touring. Enggak. Gokil, bro. Gokil. Nah, kalau Om Fandi sendiri udah berapa lama punya Vespa? Kenapa Vespa deh sebelum Kenapa udah Vespa? berapa lama? Masih kenapa Vespa? Kan sama latihan. Sama sih memori ya. Oh, punya memori. Sama orang tua juga? Memori orang tua. Oh, terus akhirnya memilih untuk pakai Vespa? Akhirnya setelah 15 tahun bokap jual Vespa, beli lagi? bisa beli Vespa sendiri. Yang dipakai sekarang tuh? Yang dipakai sekarang. Itu tahun 2018 kalau nggak salah belinya. Tapi itu Vespanya tahun berapa? Vespanya tahun 77. Seri apa? Sprint klasik. Bukan Sprint Matic. Oh, ada yang Sprint Matic? Iya. Ya. Bro, motor lebih tua daripada gua, bro.
Jadi alasannya Vespa itu karena memang buat meningkatkan naikin memori, memori lah salah gitu. satunya. Terus alasan lain kenapa Vespa? Alasan lain, kalau saya semakin tua semakin slow. Oh, slow living. Iya. Frugal living. Jadi nggak ugal-ugalan lagi ya. Jiwa Iya. mudanya udah itu ya, menguap. Nggak, lebih takut mati sih sebenarnya. Berarti Karena memang waktu main Jepang kan ugal-ugalan. Ugal-ugalan. karena motor-motor Jepang jauh lebih ngebut daripada Vespa. Lebih ngebut, Tapi korek-korek, kenikmatan ya kan? apa yang didapatkan dengan Om bawa Vespa sih? Selain slow-nya itu. Kan kita semua tahu ya Vespa kalau nggak dirawat dengan baik, trouble-nya banyak banget gitu. Ya nggak Iya. sih? Nggak cuma Vespa sebenarnya. Semuanya. Semua motor sih. Cuma secara kasat mata kan Vespa ya. Enggak juga. Buat saya yang awam gitu. Karena berapa kali di jalan pasti ngeliat ada Vespa berhenti, buka mesinnya gitu. Nggak mungkin dong dia lagi iseng gitu kan, ngorek ngopel-ngopel gitu nggak mungkin. Pasti ada trouble-nya kan. Mas saya nanya, apakah pandangan saya itu benar bahwa Vespa itu bermasalah terus? Enggak juga. Oh, nggak juga. Enggak juga sih. Terus? Ada tapi kayaknya enggak cuman Vespa deh yang trouble-trouble di jalan. Tapi kita lagi ngomongin Vespa sekarang. Iya. Nyari temen dia. Nggak Vespa doang kok. Enggak Oke, Vespa baik. doang. Kita sering juga ngelihat Oh, orang naik motor Jepangan touring Iya, mogok iya. ya mogok aja. Artinya- Karena nggak dirawat. iya, iya. Artinya Vespa itu memang Iya. nggak seburuk itu, nggak Nggak juga. secepat rusak itu. Nggak. Terus apakah benar nih pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar kalau kita punya Vespa kita harus paham Vespa? Akan paham dengan sendirinya, Om. Karena sering rusak. Bukan sering rusak sih. Karena gini, banyak juga orang beli Vespa tuh ditipu pedagang. Oh bagus. Itu banyak. Baru sekali dipakai, mogok. Itu banyak. Ya Makanya- banyak. Tadi malam kan tak bilang, Eh, kalau misalnya beli Vespa, eh, seharga apapun, eh. habis itu pasti ke bengkel. Pasti ke bengkel. Jadi mendingan beli Vespa tuh beli bahan. Beli bahan itu yang kondisinya nggak jelas. Rusak. gitu. Iya, rusak. Jadi kita tahu kondisinya setelah kita restorasi, uang yang dihabiskan walaupun lebih mahal, tapi lebih lega dipakainya di jalan. Oh, lebih nyaman. Lebih nyaman, nggak takut mogok. Iya, iya. Nah, gitu. kan Om Fandi kan punya bengkel Vespa. Itu artinya selama punya bengkel Vespa itu banyak banget pengguna Vespa yang masih aktif sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak kalau dihitung, kalau kita di jalan ngelihat presentasi antara penggunaan Vespa dengan motor-motor Jepang itu kan jauh banget tuh. Iya. Tapi entah kenapa saya melihat semua orang yang naik Vespa terlihat lebih bahagia. Saya nggak tahu ya bagaimana saya melihat, tapi kayak perhatiin ya orang kalau lagi di jalan lewat Vespa itu kayak beda kan sama motor-motor Jepang. Saya nggak tahu, ini kayaknya subjektif aja. Cuma apakah memang naik motor Vespa bisa membuat kalian lebih bahagia daripada motor yang lain? Kenapa bisa bahagia? Karena yang diboncenginya sih, Om. Setan! Nggak bisa dikonter kalau ini ya, susah. Segera informasi aja guys, sebenarnya beliau ini naik Vespa keliling Indonesia bersama istrinya gitu. Jadi sebaiknya jangan di follow Instagramnya. Iri kalian ya, mending nggak usah gitu. Vespa aja aku rawat, apalagi kamu. Buat kalian yang nyari jodoh, mending cari yang naik motor Vespa. Karena Vespa aja dirawat, apalagi kalian gitu. Oh, bener nggak? Iya, bener. Saya keset masjid, ampun. tapi memang karena bahagia naik motor Vespa itu karena memang suka kan sama Vespa. Iya, suka. Terus lebih senang. Kayaknya kita kalau ketemu orang di jalan tuh ada aja yang nyapa, Om. Oh, kemarin saya lihat benar-benar di lampu merah. Karena memang kenapa bisa begitu sih? Ya, mungkin karena tadi yang Om Pawit bilang semok. Menyapa karena semok. Ini saya negatif nih. Di jalan ngeliat semok disapa kan saya. Jadi lebih ke ya klasik ya, tua, terus lekuk bodinya Vespa ya Enggak, pertanyaan punya saya ciri lebih khas kepada itu, Om. kenapa pengguna Vespa bisa solid banget gitu? Bisa solid banget karena kayaknya kalau udah naik Vespa ya udah merasakan hal-hal yang tadi Om bilang Betul. ya Dukanya lah. jalan Oh. duka. Jadi mungkin karena tiap orang pernah merasakan itu ya kalau ngelihat ada yang bawa terus mogok Merasakan, ya sependeritaan gitu. iyalah, kita bantulah gitu kan. Karena ngelihat kayaknya salah satu komunitas motor yang paling solid itu Vespa gitu. Oh, karena kita tahu sendiri bahwa
memelihara Vespa itu membutuhkan effort yang Lebih lebih. ke itu sih, empati Nah, sih. pertanyaan saya, emang kalau melihara Vespa emang sesulit itu? Enggak. Enggak juga sebenarnya Om. Enggak. Enggak buat kalian yang Enggak, udah dalam artian punya gini, Vespa kan? dalam artian gini. Kita yang nggak punya dulu Vespa lah, kan? mindsetnya dulu lah. Ya, dan artian Ya, gini. mindsetnya. Vespa yang klasik dua tak gitu kan, itu adalah kendaraan bertahan dari tahun sekian lah ya. Kalau punyaku kan dari tahun 60-an sampai sekarang. Itu udah berapa tahun? 60 sampai sekarang, wah lebih tua. Dari Sekitar 60 tahun kan? Udah kayak seumur ibu saya itu. Artinya itu adalah kendaraan yang tetap berjalan. Aha. Tetap bisa dikendarai selama 60 tahun. Iya, oke. Ya, apakah motor di luar Vespa misalnya, Aha, ya kan? aha. 60 tahun masih bisa seperti itu kan? 1001. Oh, Iya kan? Sama kan? Iya, betul. Ya kan? Masuk akal, masuk akal. Nah, jadi ketika suka dukanya di jalan dengan motor Vespa, dengan keluarganya Vespa, dengan persaudaraannya Vespa, brotherhoodnya Vespa, ya itu sama-sama saling merasakan sejak sekian puluh tahun yang lalu. Iya. Oh, jadi dengar-dengar katanya Mbok Berak tuh juga dulu naik Vespa ya? Sejak 1930 tahun. Terus, Nyonya Menir aja, Nyonya Menir aja yang berdiri akhirnya naik Vespa tahun Iya, 60-an. iya. Berdiri sejak sebelum naik Vespa gitu ya. Misalnya nih, saya kan berapa hari udah terus doktrin sama kalian berdua nih, udah pakai Vespa aja. Mereka itu kalau ngomongin soal Vespa udah berasa kayak nyari downline, bro. Udah, bergabunglah bersama kami. Keuntungannya Pegel, kan? sangat besar gitu. Kayak gitu, ajakin naik Vespa. Pegel nggak touring pakai motor sport? Pegel banget kan? Pegel kan? Makanya pakai Enggak, yang slow-slow aja. misalnya nih, gua mau beli Vespa gitu. Eh, Apa sih yang harus gua perhatiin pertama kali? Wajib hal yang harus diperhatikan untuk yang mau beli Vespa, terutama Vespa tua. Mesin standar. Mesinnya standar. Bagaimana kita tahu itu mesin standar atau enggak? Kadang-kadang seperti yang lo tadi bilang kan, banyak yang ketipu, bilangnya bagus Iya. gitu. Apa yang harus kita lihat? Apakah kita harus masuk komunitasnya dulu, atau kita harus bawa orang yang ngerti Vespa? Bawa orang yang bawa ngerti. orang yang ngerti. Bawa orang yang ngerti. Cuma itu aja, artinya biar mereka yang ngecek standar. Terus biasanya kalau beli Vespa second, apa yang harus diganti pertama kali? Sebelah Diganti mesin sih. pertama kali. Nah, mesin itu apa sih? Overhaul. Overall tuh, turunin. Iya. Turunin. Jadi benar-benar harus dicek keseluruhan. Iya. Berarti faktor lain nggak begitu penting. Pengereman, Ada. Penting. tapi penting porsinya banget. lebih besar mesin. Iya. Kalau aku nggak lebih besar mesin sih. Kalau aku lebih ke surat dulu. Karena biar aman di jalan dibawa kemana-mananya. Iya, Karena banyak salah Vespa satu. bodong ya? Banyak. Literally bodong ya? Oh banyak? Yang tanda kutip aja banyak. Banyak. Yang Ah. apa? Ya suratnya ada, tapi ternyata Nggak terang itu palsu atau apa gitu? ya nomornya Nggak sama rangkanya ya beda itulah, gitu? Nomornya diragukan. Tapi mereka nggak jual dengan harga yang sama dengan yang lengkap? Iya. Kok jahat ya? Ya itulah. Jadi- Makanya tadi. Oh, Kalau yang udah ngerti kan bisa tahu nih. Ini kok nomor mesinnya agak aneh ya. nomor mesin? Nomor mesin, nomor rangka. Itu paling penting Om. Yang mahal itu suratnya Om. Oh jadi nilai historisnya nggak penting gitu, suratnya yang penting. Enggak juga. Makanya nomor satu tuh. Ya sekarang beli Vespa bodong Om. Ah, Terus mau dijual bingung kan? udah direstorasi nih mahal-mahal. Dijual nggak ada nilainya percuma Karena juga. nggak ada suratnya itu. Nggak ada suratnya. Kalau ada suratnya kan enak. Mau dibangun kayak gimana, mau full orisinil, mau Gitu, guys. full racingan, impor. Jadi yang penting adalah surat bahwa. Iya. Kalau di Vespa sendiri ada marketplace khusus nggak sih kalau kita mau jual beli Vespa? Karena kadang-kadang biasanya kalau kita ngeliat di Facebook, di Instagram, kan kita nggak tahu kan pedagangnya siapa. Tapi kadang-kadang kalau udah tertarik biasanya kan itu nomor sekian. Yang penting gua mau Vespa ini karena kelihatan bagus, cakep gitu. Itu ada nggak sih tempat yang khusus jual beli Vespa gitu? Banyak. Maksudnya kita harus ikut komunitasnya nggak sih? Kalau mau banyak menggali informasi ya sebaiknya ikut komunitas dulu sih. Oh, Kalau misalnya masih awam banget ya atau jalan cepetnya bawa bener-bener mekanik yang bisa dipercaya gitu. Kita untuk Mas nih mau ngecek Vespa bisa nggak Mas temenin gitu kan? Montir pasti lebih tahu sih. Atau emang orang yang udah lama main Vespa misalnya kayak Om Pawit. Om mau beli Vespa nih Om temenin yuk. jadi kelak nanti kalau saya mau beli Vespa saya boleh minta temenin dong? Boleh banget. Boleh, Boleh banget.
Gimana guys? Kita beli Vespa nggak? Beli lah. Beli Vespa. Jadi total Mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. itu kan teori untuk orang-orang yang belum kategori istri ya. Kalau udah kategori beda cerita itu. Nah, jadi Om udah berapa tahun tadi sorry motor Vespa? Ya sekitar 7-8 tahun lah. Artinya naik Vespa tuh udah jalan jauh banget ya? Ah, Maksudnya sering banget udah naik Vespa gitu? Iya, kalau touring pakai Vespa. Kemana yang paling jauh naik Vespa? Papua. Bro, raja terakhir itu bro, Papua coba. Enggak anjir. Papua? Papua. Berapa lama itu? 40 hari istilahnya Oh, nggak dicari keluarga, 40 hari. 40 hari, ya kan pasti di-prepare-kan. Oh, iya, 40 Jadi, hari? Iya, kita bukan touring yang benar-benar kita istilahnya menyerahkan semuanya kepada Pertuan yang Maha Esa. ya kan kita prepare, kita prepare semua, terutama kan 4 hal kalau di kita nih. 4 hal nih, motornya, badannya sehat, waktunya ada dan cukup, duitnya ada dan cukup. Kayaknya yang terakhir yang penting deh. Ya, Duitnya ada dan ini, cukup. Ini penting dan cukup, dan cukup semua nih harus nih. Harus. Karena kan kalau misalnya duitnya nggak cukup, bahaya nggak nanti di jalan? Masa kita mau ngemis? Pakai kardus. Pakai kardus. Sedih kan? banget. Nah, itu bukan teman saya, bukan teman saya. Saya bentar. Jadi ke Papua paling jauh. Ya, Apa yang mendapat setelah jalan jauh ke Papua? apa yang didapat ya? Kebahagiaan macam apa yang didapat dari orang yang pergi ke Papua 40 hari itu? Hormon-hormon. Hormon, Bahagia. libido, testosteron itu naik semua ya, Om? Ya? Testosteron naik lah. Wah, gila. Umur 40 ini kan Iya, cenderung testosteron turun gila, kan. gila. Udah ngomongin umur nih, gimana? Saya agak bingung nih guys ngobrol ya. Umur 40 kan kecenderungan testosteron turun Wah, ya. gila. Jadi nggak perlu suplemen, cukup dengan touring ya? Iya, cukup dijaga aja testosteron biar penurunannya itu lamban gitu loh. Emang sulit kalau ngobrol sama orang tua begitu guys. Terus kalau Fandi sendiri paling jauh kemana? Sama sih. Papua juga. Sama. Saya itu mau bayangin, gua ngebayanginnya gue naik motor gua ke Krui rasanya begini, kebayang kalau ke Papua rasanya bagaimana itu? Papua pakai Vespa. Lebih jauh kemana? Ke Papua atau ke Banda Aceh? Ke Sabang? Kalau kita Papua. bicara jarak, waktu itu kita ngelup dari Maluku, Papua Barat, Halmahera, Sulawesi Utara, sampai ke Sulawesi Selatan. Itu kurang lebih 3.000-an kilometer. Set. Jadi nggak dari Jakarta kita ridingin ke Maluku, karena kita punya agenda touring yang ada segmennya. Misalnya nih kita dari Jakarta ke Bali, Lombok, itu full darat. Terus nextnya misalnya kita mau ke NTB, NTT, ya udah langsung aja ke NTB, ke NTT-nya gitu. Jadi berkelanjutan Om. Oh. Nggak satu titik Dari sini langsung digas ke gitu. Maluku, buset. Waktunya berapa banyak gitu. Dan duitnya juga kayaknya nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau ngomongin touring kan nggak melulu soal jarak sebenarnya kan, lebih Iya. kepada medan yang dihadapin kan. Iya, Nah untuk betul. medannya sendiri gimana sih ke Papua tuh? Emang jalannya sana bagus? Emang pembangunannya sudah merata? Kok udah dekat gitu sih? Kan saya cuma nanya loh. Kan saya nggak tahu, makanya nanya gitu. Ada nelayan jadi Maksudnya enggak ya? Enggak, emang jalan di sana bagus banget. Bagus. Bagus. Terus oke lah jalannya bagus itu. Terus bagaimana kalau ketemu kondisi di mana jeder motornya kenapa-napa? Kan nggak susah kemana-mana kan? Bengkel nggak ada, susah gitu. Itu Indomaret nggak ada di sana tuh. uang aja nggak cukup itu. Kalau udah di titik Nadir. di situ gitu, di situ mogok. Tapi yang mana kalian pernah ngalamin kan? Pernah. Nah itu gimana sih? Ya bawa spare part. Spare part. Kalau kata yang komen-komen di kolom komentar saya tuh bengkel berjalan Om. Literally berjalan sih. Iya, Kalau harus bawa spare asli. part kan? Itu spare part, kunci-kunci bisa dibilang hampir lengkap. Jangan-jangan denger-denger kalau duitnya habis kalian buka praktekin sih. Sekalian bener. Alatnya lengkap soalnya kan? Jadi di sana nggak ada bengkel, kita yang buka bengkel di sana. Wah gila sih ini saya
baru sekali ini karena berjalan langsung dengan para praktisi seperti mereka ini bahwa naik Vespa ternyata bisa se-ekstrim itu ya, maksudnya. Bukan saya ekstrim Nggak sih. ekstrim, oh. Saya Buat enjoy saya dan mah saya ekstrim asik dong, gitu. buat saya ekstrim dong. Bayangkan kayak kita kan bergantung kepada kendaraan kan kalau kita kemana-mana kan. Betul, Minimal kita betul. tahu kan kapabilitas kendaraan kita seperti apa. Untuk saya yang ilmunya sedikit, melihat ke Vespa adalah sebuah motor tua yang harusnya udah nggak layak gitu loh buat saya pribadi gitu. Tanpa bermaksud apapun bahwa Vespa kan motor tua yang buat gayaan doang dan itu tuh bisa dibuktikan dengan kekerui dengan motor Vespa dengan kondisi seperti itu. Kayaknya lebih nyaman motor Vespa daripada motor saya. Dari sepanjang perjalanan, kalau Om inget ya, yang paling banyak ngeluh kan saya doang. Aduh, mereka seneng aja kayak, lah, sudah, kata gue kayak nggak ada. Ada apaan sih? Ada apaan sih? Kesel Joknya banget. fair, Om. Iya, Joknya karena fair. curang. Mereka itu selain punya suspensi, joknya mereka juga ada suspensinya, makanya empuk banget gitu. Iya. Makanya tadi dibilang pada Apalagi saat ada yang dibonceng, Om. Empuk. bisa nggak masak situ dulu? Nggak usah ke situ terus bisa nggak? Sebab. Jadi ternyata Nggak emang- dicariin juga, Om. Jadi Ah. kalau saya touring nggak dicariin. Ajak aja yang nyariin saya. Nggak disuruh pulang jadinya. Iya bener lagi. Ya gitu. Jadi setidaknya saya jadi lebih tahu ternyata Vespa nggak seperti yang saya pikirkan gitu. Vespa itu ternyata lebih reliable, lebih durable dibandingkan Durable. apa yang saya pikirkan ya Vespa tua gitu. Nah, satu hal yang saya penasaran, sudut pandang kalian terhadap Vespa baru itu kayak apa sih? Kan sama-sama Vespa dong, Iya. secara label Vespa gitu. Tapi gimana kalian melihat Vespa baru dengan teknologi yang lebih canggih, dengan fitur yang lebih banyak gitu? Ya, Apakah bagus, Om. mengendarai motor itu rasanya akan sama seperti motor Vespa yang kalian pakai? Beda. Beda. Kalau suspensi mungkin Lebih advance, lebih empuk. lebih enak dia karena dia masih pakai model suspensi depannya mirip lah, masih pakai fork gitu kan. Cuma kayak per sama shock breakernya dia lebih enak depan belakang. Beda. Seharusnya lebih nyaman. Terus motor juga udah injeksi, udah 4 tak ya kan. Sementara Vespa masih karbu. Masih karbu, masih Karbunya platina, karbu tidur. masih platina. Karbu Om. tidur tuh posisinya. Karbunya tidur ya, dia tidur. Beda, bukan karbu yang berdiri kayak Jepang. Nah, dia tidur. Tapi secara harga kayaknya lebih mahal Vespa klasik deh daripada Vespa yang baru. Soalnya saya pernah ngeliat Vespa klasik harganya sampai 100.000 yang tahun 40 apa 30. Ada 4 Vespa yang benar-benar masih asli Om, udah karata buri tapi kenapa ratusan juta harganya? Gorengan kali. enggak juga. Karena memang nilai sejarahnya itu ya. Iya, ada nilai sejarahnya juga, Om. Kan ada yang kalau Kan- kalau ada yang sebutan Vespa Kongo itu ya memang Vespa Kongo Ya, Ya, itu Vespa edisi pemberian dari Soekarno. presiden ke presiden. untuk Oh, jangan itu yang mahal ya? tentara, untuk tentara yang Tentara balik bertugas dari di sana. Oh. Tentara balik Ya, dari kontingen Papua. Garuda Kongo. Balik ke Indonesia dia dikasih Vespa. Itu langka banget tuh motor itu. Jarang, jarang. Karena kan itu kan untuk tentara zaman dulu jadi jarang. Dan itu hanya di Indonesia. Suratnya yang jarang maksudnya. Oh, suratnya. Suratnya. Adapun mungkin nggak ada Ada suratnya. pemberian. Nah, itu tulisannya, Om. Pemberian tentara Garuda dari Presiden Republik Indonesia. Kayaknya 100 juta juga terlalu murah kayaknya deh itu motor itu. Nggak 100 juta, Om, sekarang. Udah di atas itu. Bisa Bisa 3 kali lipat. Bisa tuker si BR 1000 itu kayaknya ya. Itu yang mahal sih salah satunya ya. Dan itu kalau saya nggak salah ya, Ah, mohon maaf kalau salah nih. Itu Vespa Jerman, Om. PGLB itu Nek Vespa sendiri dari Jerman, mana Om. sih negaranya? Itali. Kali. Oh, Itali. Tapi Itali. itu dibuat Cuma di dia Jerman. ada pabrikan Ada yang memang pabrikan yang- Jerman, ada yang Prancis. Itali, ada yang Prancis, ada yang Amerika. Itu beda-beda. Beda bentuk juga, Om. Oh, beda seri. Beda seri. Tapi beda ya. seri, beda negara asal. Ah. Tapi di Indonesia semua itu ada yang pakai. Kalau yang jalur impor zaman dulu ya mungkin nenek moyang kita impor barang dari itu ya ada aja yang masuk, ada yang Vespa dari Amerika ada di sini gitu. Ya itu zaman-zaman dulu saya belum lahir. Ya, yang mana? Ada. Yang mana kalau Vespa itu masih ada dan surat lengkap itu akan mahal banget ya. Mahal banget. Karena ini makanya biasanya kolektor gitu nggak sih? Kolektor. Kok kolektor? Kalau kita bahasa lainnya P3K, Apa tuh? pedagang pura-pura kolektor. Nah, itulah kolektor.
Oh, ke situ. Iya. Nah, ternyata yang kayak gitu tuh bukan cuma Vespa doang, ada beberapa kasus penjual beli mobil antik juga. Iya. Hal yang Kedoknya lazim. kodoknya kolektor Iya. gitu, padahal pedagang gitu kan. Ketiga. Hal yang lazim lah. Hal yang lazim. Di semua hobi lah kayak gitu semuanya. Oh, gitu. 2 pertanyaan terakhir. Nah, sebagai pecinta Vespa, kalian punya wishlist nggak sih? Gue pengen banget Vespa yang ini gitu. Ada Vespa yang benar-benar dipingin tapi belum beli. Enggak. Udah cukup. Bisnisku cukup punya VBB. Tumben ada manusia merasa cukup ya. Berarti nggak ada pengen apa gitu? Kalau misalkan katakan hal yang belum bisa diguli sekarang, tapi mungkin someday gue pingin gitu. Apa ya? Kan saya lihat Vespa banyak banget kan? Banyak. Serinya? Banyak. Nggak ada yang kepingin? Nggak ada sih. Om Pandi? Dia pengen small Udah. frame lah dia. Hah? Udah Udah? dijual. Udah dijual. Small frame. Small frame tuh Vespa Dulu. yang bodinya kecil. Oh, mini gitu. Kecil. Bodinya kecil. Dia cc-nya cuma 90, 100. Oh, lebih kecil cc-nya? Kecil. Tapi 2 tak juga? Dua Dua tak. tak juga. Tapi Lucu. banyak yang pakai? Banyak. Banyak. Oh, yang itu yang viral-viral bisa balapan sama Ninja, Manesa. Emang ngebut banget motor itu? Kenceng, Om. Kalau udah di Kalau upgrade udah di upgrade. Namanya apa? Vespa apa? small frame. Small frame. Banyak Small tipenya. Small frame? Iya. Baru tahu saya. PTS spesial, Kalau yang- Darling, Kalau yang kita pakai ini large frame. large frame. Large frame karena besar. Iya, besar. Itu lebih kecil. Lebih Kecil. kecil. Terus coba cari deh. Oh, Nggak usah dicari, Om. terpingin. Yang Pusing. Pusing Miaranya. kenapa? Miaranya. Lu emang sesulit itu Sulit. dibandingkan yang besar? udah Ya. jangan. Jangan, Om. Nggak layak Jangan, diturin. jangan. Wah, semakin dilarang saya semakin penasaran nih. Enggak, sebenarnya layak-layak aja untuk touring. Cuman troubleshooting-nya itu yang Troubleshooting-nya tuh kalau di Ya semua jalan. bengkel bisa ngehandle. enggak semua. Spare part-nya juga Itu agak- doang. Oh, beda banget sama yang versi large Beda, frame. nggak bisa pakai spare part dari large Small frame. frame. Oke, saya catat, saya cari coba. Ya ada small frame, large frame, ada wide frame. Wide frame, Iya, lebar. Wide frame tuh yang dadanya Wide lebar. body. Itu tahun 50-an. tapi yang tahun wide frame, 50-an. tapi masih keluar sampai sekarang. enggak. Udah nggak ada, cuma buat yang klasik doang. Tahun 50-an. Tapi mesinnya sama. Beda juga. Beda juga. Small frame, large frame, wide, Wide frame. frame. Ya. Menurut saya, oke. Pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta? Vespa itu kalau dibawa berat sebelah. Enggak. Kan mesin sebelah kanan. Enggak. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Nggak tahu juga ya engineeringnya ya. Mitos. Mitos, Om. Jadi mitos. Mitos. Jadi memang kalau kita restorasi, Hmm? kita center body udah kita centerin lah ya. Hah? Bukan disenterin pakai ini center enggak. Body sudah diluruskan. Ketengahin, nah. Dilurusin gitu. Ah. Udah pokoknya restorasi body ya, rangka total itu kalau bener restorasinya itu Vespa di bawah nggak akan pegel, nggak akan miring ke kanan atau ke kiri. Lurus, Om. Mau sambil kayang juga bisa, Om, tapi kan nggak boleh melanggar aturan lalu lintas. Oh, Om. nggak boleh kayang. Nggak boleh jadi sirkus. Apalagi di jalan. ditinggal pas lagi kayang-kayangnya ya, Om. Nggak boleh jadi sirkus di jalan. Tapi itu bisa, Om, bener. Om bisa berdiri di atas joknya gitu, lepas tangan, lurus. Enggak, karena kalau Nggak dilihat akan secara buang. kasat mata gitu, semua part di Vespa kan sebelah kanan kan? Bener. Mulai dari bagian ban depan, mesin sebelah kanan Benar, gitu. benar. Kok bisa itu center? Itu tanya engineeringnya yang sudah meninggal. Kita coba bakar menyan dan dupa di kuburannya gitu Karena ya. saya seumur-umur baru sekali Om naik Vespa. Itu pun saya mau jatuh. Pertama karena saya Vespanya gitu nggak tahu, karena saya naiknya pakai sugesti kali, jadi berasa kayak berat ke kanan terus. Jadi saya miring-miring ke kiri terus. Ya itu udah nggak lurus, Om, bodinya bisa jadi. Oh, terus saya nggak tahu kalau remnya di kaki. Jadi saya begitu ini kok ngarepnya kaki Oh, saya iya. yang turun. Loh. Oh, jadi itu center Vespa itu. Iya. Center. Kalau Vespa center dia nggak akan miring-miring Nggak akan mengendarainya. Ya kan masa gini. Nah, kalau di motor Jepang, kita misalnya crash gitu ya, nabrak. Fork depan yang segitiganya kena, melintir, ngebuang kan? Nah, sama Vespa juga gitu, kalau abis jatuh, ada benturan gitu misalnya, dia miring ke kanan atau ke kiri, ya itu harus dilurusin lagi sebetulnya. Kalau dipakai ya bisa jadi ya miring sebelah, miring ke kanan atau ke kiri juga bisa, bukan ke kanan. Malah seringan miringnya ke kiri, Om. Ya gimana jatuhnya orang yang sebelum kita dulu mungkin ya kan kita nggak tahu, Om, dari tahun 60-an tuh motor
udah pindah tangan, dulunya pernah crash Pakai atau apa? gimana kan kita nggak tahu. Makanya Karena Iya, itu iya, dipakai iya. apa, dipakai apa, Iya, ada iya, bau-bau iya, apa kan iya, kita iya, nggak tahu. iya, iya, makanya iya. yang lebih enak itu memang beli bahan yang masih layak lah ya, direstorasi. Sebutannya bodinya, bahan ya? Dengan catatan harus lengkap suratnya. lu surat harus lengkap, harus akur juga, bukan akal-akalan. Ada saran nggak kalau saya mau beli Vespa kira-kira apa yang cocok buat pemula? Excel kan? Excel. Excel. Kenapa Excel? Postur om, Postur badan. postur badan Emang lebih besar Excel tuh. Iya. lebih besar dan setangnya lebih tinggi. Tapi mesinnya sama. Sama. Sama mesin kanan. Dan udah starter, Kok enak? enak. Tapi masih karbu. Masih karbu. Terus saya beli Excel nih, second. Berapa budget yang harus saya siapkan untuk ngerestorasi motor bahan ini? Total, Estimasi aja kira-kira. Total. Nah, total body sama mesin. iya. Total body sama mesin bisa ya variatif ya. Bisa dari 10 sampai 15. Body sama mesin ya, total. 15 juta itu udah enak dipakai. Oh, udah enak, udah kayak baru. Udah kayak motor Apa baru. kita beli? Vespa. Kurang lebih ya, Om ya. Ah, Maksudnya ah. ya aku beberapa kali ketitipan motor untuk direstorasi. Ah. Bisa segitulah kurang lebih. Kalau cuman mesin doang, Excel itu mulai dari 2 juta sampai 4 juta Om, tergantung kerusakan mesinnya. Bahan. Bukan. Enggak, ngerestor. Ngerestorasi mesin ya, overhaul, engine overhaul. Jadi Yang mahal mungkin body dan part lainnya. Ngecat. body itu yang ngecat yang mahal Om. Ngecat Ngecat yang Vespa tuh mahal. Karena bodinya besi semua ya. Bukan karena besi semua sih, bodinya itu ada Ada istilah nut, ada ada nut-nutnya. nut-nutnya. Oh, nanti Yang pakai nggak- baut gitu yang diancap. Bukan. Nggak, nut itu kan Kayak Sambungan gitu. Sambungan. Itu harus lepas. enggak Ini apa? Itu nggak boleh kena dempul. Hah? Karena itu yang bikin Vespa tuh lekuknya tuh enak dilihat. Ribet itu. Kalau yang nggak ngerti mungkin didempul, diratain Om. Padahal justru garisnya itu yang Iya. bikin dia terlihat manis. Iya. Oh, ya ya ya. Kan nggak enak dilihatnya. Iya ya, ini masalah visual sebenarnya ya. Visual. Tapi itu juga Laki-laki kan? memang ini Om. Malu visual ya, betul. Oh, itu penting. Penting banget. Terus kalau beli bahan si Excel ini berapa? Yang bersurat. Yang bersurat. Ya suratnya bener itu. Tahun berapa sih Excel tuh? Dari kalau nggak salah dari 88 Om. Oh, udah tua juga. 88 atau 87 ya? 8 ya, sekitar segitulah. Sekitar situ sampai tahun 2004 2005 kayaknya masih dijual. Maafkan saya kalau salah. Saya bukan Saya manusia bukan Nabi Boy. ahlinya Vespa juga sebenarnya. Saya masih belajar. Oh, gitu berarti Excel ya. Iya. Oke lah, kita masukkan wishlist. Oke, Om Pandi, Om Bawi, terima kasih banyak udah mau ngobrol. Sama-sama, Om. Terima kasih diajak touring. Jangan kapok Om. Tolong ya nanti belanja ngebut-ngebut ya. Nggak bisa ngejar. Motor saya gede doang kan larinya. Oke guys, gitu aja video kita kali ini. Kalian kembali kalau kalian suka video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dan pamit dan adios. Bye bye. Bye bye. Giliran babe semangat banget, bye.